Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh penginjil Ribka. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini dan fokuskan arah pikiran kita pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam doa teduh. Mari kita berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, disadari atau tidak, Tuhan telah melimpahkan kebaikan demi kebaikannya di dalam kehidupan kita. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapamu mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
seluruh bumi. Ya Tuhan, sungguh kalau bukan kebaikan-kebaikan Tuhan, apakah yang bisa kami lakukan? Kalau bukan kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimanakah kami bisa hidup? Sungguh ya Tuhan, oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhanlah, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur untuk makanan dan rezeki. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami, sebab sekalipun Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami, namun betapa seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan, kami menyakiti orang-orang yang ada di dekat kami. Kami menyakiti banyak orang. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami layak menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Dan kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh merasakan sukacita surgawi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui saat ini, hari-hari itu seperti tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari ini mungkin baik, belum tentu hari berikutnya baik. Saudara-saudara sekalian, tidak ada jaminan kita ini bisa melewati hari-hari ini dengan baik. Tetapi ingatlah, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, segala sesuatu kita lalui dengan baik. Mari kita naikkan pujian hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Bagiku, Kau segalanya bagiku. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat ini ada waktu bagi kami untuk beribadah dan menyembah Tuhan secara online di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bekerja di tengah kami, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini untuk boleh dipakai menjadi saluran berkat. Apa yang hamba-Mu persiapkan dan apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah Engkau saja yang ditinggikan dan kami semua boleh mengalami kekuatan melalui firman-Mu. Terima kasih.
Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyikapi kehilangan dengan benar. Untuk itu kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang pertama. Saya mengajak kita untuk membaca beberapa bagian mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Lalu nanti kita akan membaca juga ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lanjut ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lalu pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami kehilangan. Entahkah itu kehilangan berupa uang atau barang yang kita anggap berharga, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tentu saja saat kita mengalami kehilangan, berbagai perasaan berkecamuk di dalam diri kita. Kadang kita merasa sedih, berduka yang dalam. Kadang ada rasa menyesal dan disertai rasa marah. Menyesal karena kenapa ya kok tidak hati-hati? Kenapa ya saya kok ceroboh sampai kehilangan itu terjadi? Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apapun pengalaman kehilangan yang kita alami, pasti tidak separah yang Ayub alami. Di dalam pembacaan kita tadi, Ayub pasal yang pertama ayat yang ketiga, di sana menyebutkan bahwa Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun, Ayub mengalami kehilangan semua kekayaannya dalam waktu yang hampir bersamaan. Kenapa saya katakan dalam waktu yang hampir bersamaan? Karena kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama, di sana kita melihat bahwa ketika seorang hamba datang dan memberikan laporan bahwa lembu dan keledainya ketika itu dirampas oleh orang-orang Sheba. Belum selesai hamba ini mengatakan kepada Ayub, datang lagi hamba yang lain dan melaporkan bahwa kambing domba yang berjumlah 7.000 ekor itu bersama dengan para penjaganya habis disambar oleh api dari langit. Hanya hamba yang datang melaporkan itulah yang masih hidup.
Dan sementara ia berbicara kepada Ayub demikian, maka datang lagi hamba yang lain yang memberitahukan unta-untanya yang berjumlah 3.000 ekor itu dirampas oleh orang-orang Kasdim. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa satu orang hamba menyampaikan berita itu kepada Ayub, belum selesai, datang lagi yang lain mau menyampaikan kehilangan, lalu kemudian datang lagi yang lain. Dan berikutnya ketika belum selesai hamba ini menyampaikan tentang kehilangan itu, kambing domba dan lembu sapinya, maka datang lagi hamba yang lain dan melaporkan bahwa semua anak-anak Ayub itu telah meninggal pada saat yang sama. Ketika mereka berkumpul dalam rumah anak yang paling sulung, maka rumah itu roboh oleh karena ditimpa oleh angin ribut yang sangat kencang. Dengan demikian kita melihat bahwa Ayub mengalami kehilangan semua yang dia miliki, kekayaannya dan juga anak-anaknya, dan itu terjadi dalam satu hari. Jadi kita melihat di sini bahwa Ayub, seorang yang paling kaya di wilayah timur itu, dalam satu hari menjadi orang yang paling miskin. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kehilangan yang dialami oleh Ayub masih berlanjut, di mana Ayub kehilangan kesehatannya. Di dalam seluruh tubuhnya terkena barah yang busuk, mulai dari telapak kaki sampai kepada batok kepalanya, semuanya terkena barah. Sehingga Ayub harus duduk di dalam abu dan tidak ada keluarga yang mau mendekat karena merasa jijik terhadap apa yang terjadi pada Ayub. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub mengalami kehilangan. Jadi bukan hanya kekayaannya, bukan hanya anak-anaknya, tetapi juga kesehatannya dan kehilangannya masih berlanjut. Yaitu apa? Bahwa Ayub kehilangan kasih dan perhatian dari sang istri yang dia cintai. Ketika melihat borok yang memenuhi seluruh tubuh Ayub, istrinya berkata seperti dalam ayat yang kita baca tadi, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Bayangkan saudara, istri yang sangat dia cintai kini tidak lagi menginginkan Ayub dan menyuruh dia mati saja. Ayub kehilangan kasih sayang dan perhatian dari istri yang dia cintai. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub masih terus mengalami kehilangan, yaitu kehilangan simpati dari sahabat-sahabatnya. Ketika sahabatnya mendengar malapetaka yang menimpa Ayub, mereka datang dengan maksud untuk mengungkapkan bela sungkawa. Namun apa yang terjadi? Setelah 7 hari mereka berdiam diri, mereka mulai berangkat bicara dan mereka menyalahkan Ayub. Mereka memojokkan Ayub dan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Ayub itu adalah karena dia telah melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah. Ayub pasal 22 ayat yang ke-5 mengatakan demikian. "Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan?" Jadi Ayub dipojokkan. Dia yang seharusnya mendapatkan simpati dari sahabat-sahabatnya, justru mereka malah memojokkan Ayub. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang Ayub alami, kehilangan yang dia alami, saya katakan merupakan kehilangan yang amat sangat besar sekali. Dan itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kendali dan kontrol Ayub. Ayub tidak bisa mencegahnya, itu terjadi dengan begitu saja. Nah, saudara sekalian, saya melihat apa yang dialami oleh Ayub ini dan saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Stephen Covey. Ya, dia mengungkapkan satu kalimat yaitu prinsip 90-10. Apa maksudnya? Stephen Covey mengatakan bahwa 10%
hal yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita cegah, sesuatu yang di luar kendali kita, atau sesuatu yang di luar kontrol kita. Namun 90% berikutnya adalah hasil dari respon dan sikap kita terhadap apa yang terjadi. Dengan kata lain, bahwa sebagian besar hal yang terjadi dalam hidup kita itu ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi dan berespon terhadap apa yang terjadi. Oleh sebab itu, maka penting sekali bagi kita untuk belajar bagaimana berespon dengan tepat atau berespon dengan benar ketika kita mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita, termasuk ketika kita mengalami kehilangan. Saudara, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Ayub berespon terhadap kehilangan yang dia alami. Saya akan membagikan 3 hal untuk kita pada hari ini. Yang pertama adalah Ayub datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-20. Ketika Ayub mendengarkan laporan dari para hamba-hambanya, baik tentang kekayaannya yang hilang dalam sekejap, demikian juga tentang kematian anak-anaknya, apa yang Ayub lakukan? Di sana dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, dalam kedukaan karena kehilangan yang Ayub alami, Ayub datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, tindakan mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya itu merupakan ungkapan kesedihan, penyerahan diri, sekaligus penyesalan atas dosa. Ya, baik yang dia lakukan maupun orang lain yang orang lain lakukan. Itu biasanya tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketika mereka mendengar ya, hal yang buruk, ya, ada dosa yang dilakukan terhadap Allah, baik oleh orang yang mereka kasih, bahkan oleh diri mereka sendiri, maka mereka mengoyakkan jubah. Ketika mereka mengalami duka cita yang besar, mereka mengoyakkan jubah, lalu kemudian mencukur kepalanya, itu sebagai tanda duka cita yang mendalam. Dan itu bukan hanya sekedar itu yang Ayub lakukan, bukan hanya sekedar berduka karena kehilangan, tetapi Ayub dikatakan sujud dan menyembah. Tentu Ayub sujud dan menyembah kepada Tuhan. Hal yang kedua sebagai respon Ayub adalah bahwa Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 di sana dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Ayub di dalam kehilangan yang dia alami, dia menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ini juga terlihat ketika dia merespon terhadap perkataan istrinya. Dia katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, dia berhak melakukan apa saja terhadap umatnya. Dan Ayub dalam hal ini menerima pasrah terhadap apa yang terjadi. Di sini kita melihat bahwa Ayub itu berfokus bukan kepada yang hilang, tetapi dia berfokus kepada Tuhan, ya, seperti di dalam Mazmur nomor 62 ayat 11b, di sana Daud mengatakan, ketika hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya, tetapi kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, karena kalau kita melekat kepada harta, lalu kemudian harta itu hilang atau berkurang, maka kita akan mengalami kesedihan yang berlipat-lipat kali ganda. Tetapi sebaliknya, apabila kita melekatnya kepada Tuhan,
apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap kuat. Dan itulah yang Ayub alami dan lakukan di dalam kehidupannya. Ayub mengakui kedaulatan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan dan bukan kepada barang-barang yang dia miliki. Yang ketiga, respon Ayub terhadap kehilangan yang dia alami adalah Ayub memuji Tuhan. Artinya ia mengucap syukur dan Ayub tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Ini kita bisa lihat dari frase terakhir ayat yang ke-21, setelah Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memuji Tuhan, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia yakin apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu baik adanya. Ya, seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sana Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, Ayub ya, beribu-ribu tahun sebelumnya dia sudah melihat dan mengalami dan merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga ketika dia mengalami kehilangan demi kehilangan, bahkan sangat banyak kehilangan, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersyukur, dia tetap bergembira karena Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam akhir kitab Ayub ini, kita melihat memang Allah turut bekerja. Keluarga Ayub dipulihkan. Tuhan memberikan kembali 10 anak kepada Ayub. Dan harta kekayaan yang tadinya hilang, Tuhan ganti dengan 2 kali lipat. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan Ayub. Oleh karena itu dia terus bersyukur, dia memuji Tuhan karenanya. Nah, saudara sekalian, saya teringat dengan beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah renungan, ya, sebuah renungan yang menceritakan tentang satu kisah di mana pada suatu saat ada seorang bapak datang khusus untuk curhat kepada Pak Gembala di gereja. Dia mengatakan, "Pak, habis. Semua yang saya miliki habis oleh karena usaha saya mengalami kebangkrutan. Tanah, rumah, surat-surat berharga, barang-barang, tabungan, deposito yang saya miliki semua habis." Bapak, Ibu, Saudara, Pak Gembala yang mendengar cerita itu turut merasakan kesedihan yang dialami oleh bapak tersebut. Lalu secara perlahan bapak ini berkata, "Semua habis, hanya Tuhan yang tersisa." Pak Gembala ini ketika mendengar pernyataan tersebut, dia kembali bersemangat. Karena Pak Gembala ini yakin bahwa sekalipun semua habis, hilang, tidak tersisa, yang paling penting masih memiliki Tuhan. Selalu ada harapan. Dan memang di dalam kisah tersebut dengan kenyataan, keyakinan bahwa ada Tuhan bersama dengan dia, bapak ini kembali berjuang dan Tuhan bekerja. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik melalui renungan pada hari ini? Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak dapat kita kendalikan, termasuk dengan pandemi COVID-19 yang kita alami sudah menginjak 8 bulan ini. Dengan segala dampak-dampak yang kita rasakan dan kita alami. Itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Itu dikatakan oleh Stephen Covey, itu bagian dari 10%. 10% yang terjadi yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi masih ada 90% kita bisa berespon dengan baik.
Dari Ayub kita melihat bagaimana seharusnya kita berespon. Masa-masa yang sulit yang kita alami, kita semakin datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita koreksi, yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, meminta ampun dan memohon supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, apabila ia merendahkan diri, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan hal-hal yang jahat, maka aku mendengar, aku mengampuni, dan aku memulihkan. Saudara, biarlah masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita dan kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap adalah Allah yang baik. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tetaplah bersyukur, tetaplah bergembira, tetaplah semangat. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Karena apapun bisa hilang dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Yang menjadi tanda awas bagi kita adalah jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, tetaplah percaya, tetaplah melekat kepada Tuhan, dan jangan meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau jiwa binasa? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat, tetaplah bersemangat. Apapun yang kita alami, kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah hadir di tengah kami. Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami untuk meresponi dengan respon yang tepat dan benar terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak bisa kami kendalikan. Biarlah teladan Ayub itu boleh terus tertanam di dalam hati kami. Kami boleh datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami boleh mengakui kedaulatan Tuhan dan tetap percaya pada kebaikan Tuhan apapun yang kami alami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Situasi yang berat ini biarlah kami tetap bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan jalan-jalan yang dibutuhkan, agar tetap mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Engkau. Dan saat ini kami berdoa, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit, Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan. Melalui obat-obat yang sederhana, mereka boleh mengalami kelegaan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk ibadah-ibadah yang diselenggarakan secara online. Biarlah Roh Kudus bekerja agar firman Tuhan boleh tersebar secara meluas dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami rindu ya Tuhan, bahwa ada orang-orang yang boleh percaya dan datang kepada Tuhan melalui setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberikan hikmat, lebih-lebih dengan beberapa kali demo beberapa waktu ini, biarlah Tuhan yang akan menjaga sehingga tetap aman
tetap boleh menjalankan kegiatan, proses pembangunan boleh tetap berjalan. Bahkan terlebih ya Tuhan, usaha pihak pemerintah untuk menghentikan dan mengurangi penyebaran COVID, Tuhan yang akan menolong. Berbagai usaha untuk menemukan vaksin untuk COVID ini, kiranya Tuhan yang akan membuka jalan sehingga negara kami boleh mengalami kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Namun kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengerti dan mengenal kami. Setiap pergumulan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kepada kami apa yang kami perlu untuk kami dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin mendukung pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan tersebut melalui kantong yang sudah disiapkan oleh pengurus pos pelayanan Tebo. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan tersebut dengan memasukkan melalui rekening atas nama pengurus pos pelayanan Tebo, yaitu Bapak Didik Sugeng. Demikian yang perlu kami sampaikan, dan atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan doksologi, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk. Kebaktian selesai dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bergabung di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.